Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minta tolong Mas Andre untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Apakah ada yang absen? Semuanya masuk ya? Alhamdulillah, berarti presensi pada hari ini lengkap, komplit, jumlahnya 20 orang. Benar, Mas Andre? Ya, benar. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Juga sudah mempraktekkan ya. Kemarin Siska sudah membaca puisi, bagus sekali Siska. Siska ini kalau bakatnya mau dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, nanti akan banyak prestasi yang dimunculkan oleh Siska. Beri tepuk tangan untuk Siska. Ya. Pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Anak-anak masih ingat apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan itu? Ada yang masih ingat? Apa? Ya, Andre. Apa Andre? Vokal. Betul, 100 buat Andre. Ada yang mau memberi tanggapan lain lagi? Ekspresi. Betul, apa yang dikatakan Ayunda. Satu orang lagi. Ya, Amila. Apa Amila? Intonasi. Betul semua. Berarti anak-anakku sekalian, kalian sudah memahami ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dan masih mengingatnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur pembangun puisi. Kita singkat saja dengan OPP, unsur pembangun puisi. Materi pada kali ini yaitu berdasarkan dengan kompetensi dasar untuk menganalisis unsur pembangun puisi. Dan tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis unsur pembangun dari puisi. Baiklah, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran unsur pembangun puisi, Ibu minta masing-masing berkelompok dulu ya, seperti yang telah kita buat minggu yang lalu. Jadi kelompok 1 bisa di sebelah sini, berkumpul sebelah sini. Kemudian kelompok 2, ada kelompok 3 yang bagian tengah, kelompok 4 dan kelompok 5 bagian paling ujung kanan. Sudah berkumpul semuanya? Silakan berkumpul dulu ya, Ibu tunggu. Nah, baik anak-anakku, sudah berkumpul semuanya, maka di sini semua perhatikan ya. Semua perhatikan ke arah depan. Ibu ada penayangan sebuah puisi karya W.S. Rendra dengan judul Sajak Matahari. Silakan dicermati dan kemudian dibuka juga buku siswanya. Buku siswanya silakan dibuka halaman 253. Itu ada teks puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Silakan dicocokkan antara yang dibaca di dalam video itu dengan apa yang ada di buku kalian. Apakah sudah sesuai? Silahkan kita simak. Ya, kita sudah menyimak ya. Bagaimana? Sudah sesuaikah teksnya? Sudah ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada teks puisi tersebut. Apa saja unsur-unsur ya, yang menjadikan itu bisa menjadi puisi? Tentunya ada unsur-unsur pembangun anak-anak. Ada 2 unsur pembangun dalam membangun sebuah puisi, yaitu ada unsur pembangun secara fisik dan ada unsur pembangun secara batin. Unsur pembangun secara fisik ada yang tahu? Ada diksi. Betul sekali, ada diksi. Ada apa lagi? Iya, imaji. Betul sekali. Kemudian ada yang mau berargumen lagi? Kata konkret. Betul. Gaya bahasa, betul. Kemudian ada tipografi, betul sekali. Itu adalah unsur pembangun dari puisi yang fisik ya.
Kemudian ada juga unsur pembangun secara batin. Apa saja sih unsur pembangun batinnya itu dalam puisi? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah baca? Udah baca ya? Ada yang belum? Wah, ada yang belum ternyata. Amilah ngaku kalau belum baca ya, nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama di sini. Yang sudah baca, apa saja itu unsur batinnya? Ada, ya, ada tema atau amanah. Kemudian ada lagi, ada nada, ada rasa, ada makna. Betul sekali. Nah, anak-anakku, ibu yakin kalian sudah memahami ya, unsur-unsur pembangun puisi. Sekarang ibu minta masing-masing dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Silahkan mengambil satu gulungan puisi ini. Ini namanya cangkir puisi. Silahkan dari teman-teman nanti untuk mengambil satu kelompok satu gulungan. Kemudian dianalisis berdasarkan unsur pembangun puisi. Sudah bisa dipahami ya? Ya, silahkan kelompok 1 diambil, kelompok 2 diambil, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, silahkan masing-masing dari kelompok untuk berdiskusi, ya, untuk bertukar pikiran, dan ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Bagaimana, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Oh belum. Kelompok 5 apakah sudah selesai? Belum juga. Apakah ada kesulitan dalam menganalisis unsur pembangun puisi? Oh rupanya Siska masih kesulitan mengenai tipografi. Baiklah, ibu akan menerangkan sedikit, semuanya tolong diperhatikan ke depan sebentar. Tipografi itu adalah wajah dari puisi. Jadi kita bisa melihat dari bentuknya, itu puisinya seperti apa. Contoh, puisinya Sutarji Kalsubahri yang membuat pola puisi yang sangat unik ya. Puisinya seperti ini. Puisinya sangatlah unik ya, sangat unik ya. Dan judulnya itu Tragedi Winka Sihka. Tragedi Winka Sihka. Puisinya hanya terdiri dari kata kawin, winka, sihka, dan juga kasih. Tapi bisa menjadi puisi yang melegenda, bisa menjadi puisi yang banyak dikenal oleh orang. Itu contohnya. Ada juga tipografinya bermacam-macam. Ada yang bentuknya love, ada yang bentuknya lingkaran. Nah, itu semua bergantung pada pengarangnya. Nah, silahkan anak-anak dilihat puisinya, bagaimana bentuk dari tipografi puisi yang kalian dapatkan. Bisa dipahami ya? Ya, silahkan dilanjutkan. Baiklah, sudah selesai semua ya? Ya. Sekarang ibu minta untuk masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sistematikanya adalah ketika kelompok 1 maju, maka kelompok 2 yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok pertama. Begitu seterusnya sampai kelompok 5. Ketika kelompok 5 maju, maka yang menanggapi adalah kelompok pertama. Bisa dipahami? Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 2 untuk memberi tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Sudah benar ya? Sudah tepat ya? Unsur pembangun secara fisik dan juga unsur pembangun secara batin sudah ada? Sudah komplit ya? Berarti sudah benar. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 karena telah menanggapi. Baiklah anak-anak, setiap kelompok sudah mempresentasikan semua dari hasil diskusinya. Sekarang mari kita simpulkan, kita tarik kesimpulan materi pada hari ini. Apa itu ya? Dalam membuat puisi itu memiliki unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi terdiri dari 2. Apa saja? Unsur secara fisik dan juga unsur secara batin.
Pintar, berarti insya Allah semuanya sudah memahami ya, sudah paham. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, rupanya masih bingung ya, Iwan ya mengenai nada. Baik, nada itu adalah ya, nada dalam puisi itu bisa kita lihat ya. Ketika kita lihat dulu teksnya atau liriknya, bagaimana maknanya, bagaimana isinya, apakah lirik tersebut menceritakan tentang kegaramannya, tentang kesedihan ataupun kebencian. Ketika tulisannya itu, sajaknya itu adalah tentang kebencian, maka nadanya itu harus naiknya. Begitupun sebaliknya, ketika apa yang ditulis oleh pengarang itu mengenai tentang kesedihan, maka yang dibaca itu ya nadanya dengan nada turun. Jadi jangan dibolak-balik. Sudah paham, Iwan? Baik. Ada yang masih ditanyakan kembali? Tidak ada ya? Semuanya sudah paham? Ya. Baiklah, sekarang coba Ibu mau minta sekali lagi untuk anak-anak menyimpulkan kembali dari materi kali ini. Tadi unsur pembangunnya ada 2. Unsur pembangun secara fisik. Apa saja unsur fisik itu? Ada diksi, ya, ada imaji, betul. Kemudian ada tipografi, ada gaya bahasa, kemudian ada rima, dan juga ada kata konkret. Betul sekali. Kemudian yang bagian sini coba Ibu pengen dengar unsur pembangun puisi ya secara batin itu apa saja? Rasa, betul. Kemudian ada nada, ya. Kemudian ada lagi apa? Amanat, dan juga yang terakhir ada tema, ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami materi pada hari ini mengenai menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan ya? Menyenangkan sekali, kita bisa melihat video bacaan puisi, kemudian kita bisa menganalisis dengan kelompok, ya. Sangat menyenangkan sekali, dan Ibu juga merasa senang di sini bisa bertemu dengan anak-anak semuanya. Baiklah, tugas dari hasil yang kalian presentasikan tadi silahkan dihimpun di ketua kelas. Kemudian ketua kelas nanti silahkan untuk minta tolong ya mengumpulkan di meja Ibu, gak apa ya? Ya, terima kasih Mas Andre. Nah, kemudian sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan tugas ya. Ini PR di rumah. Silahkan anak-anak semua mendata, menulis apa yang anak-anak lihat di dalam rumah kalian, baik itu benda hidup maupun benda mati. Ditulis semuanya. Kemudian pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke materi, yaitu mengenai menulis puisi. Jadi pertemuan yang akan datang itu adalah menulis puisi dari kata-kata yang sudah anak-anak siapkan, yang sudah dibawa dari rumah. Kita akan susun menjadi sebuah puisi yang apik ya. Sudah siap ya? Ya. Ibu harap semuanya mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakan. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan